Karena doa mengandung energi, kekuatan, kuasa, dunamis, power yang besar. Jangan men-skip. Karena seumpama berkat atau kesembuhan kau terima, kalau engkau hanya men-skip, tidak mengikuti semua, maka kalau itu berkat rumah, Anda cuma dapat rumah separuh, rumah tanpa atap. Tapi kalau engkau ikut dari awal video ini, menyaksikan, dengar, simak baik-baik sejak doa pastor membuka, engkau dapat menerima berkat secara penuh. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari awal sampai selesainya doa penyembuhan ini, setiap pemirsa yang menyaksikan ini mereka akan mengalami jamahan untuk tubuh mereka, sebagaimana setiap saat aliran kesembuhan sudah membebaskan orang-orang sakit dan disembuhkan, mereka menerima karya Tuhan Yesus melalui kuasa kesembuhan. Maka demikian pun setiap pemirsa yang menyaksikan saat ini, tempat di mana mereka ada, tempat di mana suara doa ini terdengar, ada hadirat Tuhanku yang suci, yang kudus, yang menyembuhkan. Saya perintahkan setiap roh kegelapan, roh putus asa, roh kelemahan, roh penyakit, dengar perintah saya. Saya hardik setiap kelemahan. Sejauh pemirsa menyaksikan video ini, tempat di mana engkau stay saat ini, kegelapan, penyakit, kelemahan, go! Dari area rumah Anda, terkhusus di hati Bapak Ibu pemirsa sekalian. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pastor perlu memberi dulu pondasi. Pondasi itu adalah dasar. Bagaimana sebentar Bapak Ibu, orang-orang sakit akan menerima kesembuhan bagi tubuh Anda. Dasar firman Tuhan yang terambil dari surat 2 Timotius pasal 2 ayat 17. Pastor ulang ya. Dalam surat 2 Timotius pasal 2 ayat 17. Demikianlah sabda firman Tuhan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Saya ulang ya, di dalam surat 2 Timotius pasal 2 ayat 17. Perkataan mereka menjalar seperti kanker. Kanker ini Alkitab sudah mengatakan sebuah sel yang tadinya tidak nampak, dia tumbuh dalam keheningan,
diam-diam, mulai dari rasa yang tidak biasa dalam tubuh, lalu mulai sedikit terganggu, lalu mulai reaksinya begitu perih dan nyeri, dan akhirnya mulai coba cek ke dokter, dan singkatnya dinyatakan kanker. Kalau kita melihat firman Tuhan, kanker ini adalah sesuatu yang berbahaya. Tuhan Yesus datang bukan mencari orang yang sehat. Tuhan Yesus datang mencari orang yang sakit untuk disembuhkan. Dan orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus akan dijamah. Seperti Bapak Ibu, saat ini engkau menerima jamahan. Jamahan Tuhan itu mengalir atas tubuh Anda dan menyembuhkan. Ketika kita disembuhkan, hati kita percaya, lalu kita mulai berkata, Tuhan Yesus, sisa hidupku aku berikan kepadamu. Berserah. Mungkin kita tidak punya uang yang banyak seperti pastor. Pastor bukan pengusaha, pastor juga bukan gembala yang, bahkan hampir kami tidak memiliki jemaat. Dalam arti tidak seperti dengan para gembala-gembala yang bersyukur ya diberikan anugerah Tuhan menggembalakan jemaat yang besar. Namun pun demikian saya bersyukur. Saya tahu setiap kita diberikan talenta yang berbeda-beda. Dan semakin hari semakin pastor melihat bahwa karunia kesembuhan ini bekerja semakin efektif. Makanya ketika ada orang-orang yang minta konseling lebih, pastor bukan tidak mau, selalu diarahkan supaya datangi gembala Bapak Ibu, cari gereja lokal di mana Bapak Ibu. Bahkan juga ada begitu banyak orang yang kadang bertanya, bagaimana saya memberi persembahan? Selalu pastor sedapat-dapatnya untuk mengarahkan dia, bawalah kepada orang miskin ataupun juga kepada gereja lokal di mana Bapak Ibu digembalakan. Karena pastor sekalipun hari ini bukanlah sebagai gembala yang memiliki banyak jemaat, tapi saya tahu bahwa jadi gembala tidak mudah. Maka saya belajar untuk menghargai panggilan Tuhan Yesus kepada para gembala. Maka lewat program ini sebetulnya pastor mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Ketika ada yang konseling di Jakarta, berbagai macam pergumulannya, coba cek ke member-member IBM. Selalu pastor arahkan di kota mana, Jakarta. Carilah segera gereja terdekat di Jakarta untuk berjemaat di sana. Karena kita jadi orang itu nggak boleh serakah, ya. Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya, dan karena kita orang percaya, kita membaca Bible. Yesus berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi kalau hari ini pastor bisa pakai baju, ada yang dimakan, ya sekalipun kita hari-hari makan di warung, di warteg, bersyukur Bapak Ibu, bersyukur. Karena yang kita kejar hari-hari ini sebetulnya bukan kekayaan duniawi. Seharusnya kita mengejar yang rohani. Kalau hari ini Bapak Ibu menyaksikan ini dan sedang sakit kanker, Alkitab pernah menulis kok, kanker itu menjalar. Dan secara eksplisit dikatakan bahwa perkataan mereka seperti kanker menjalar. Jadi pointinya,
yang pastor sampaikan dulu sebelum kita doa sama-sama untuk penyembuhan kanker. Mulai hari ini kita belajar untuk melakukan konsep pembalikan. Konsep pembalikan secara rohani. Apakah mengada-ngada? Tidak. Karena seringkali itu fakta berseberangan dengan iman. Saya beri contoh saja ya. Kalau saudara-saudara buka di dalam kitab suci, kitab Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18 ya. Di sana ada orang-orang, ada 3 orang, namanya ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang berjalan dengan iman. Nah, yang pastor mau terangkan di sini adalah seringkali fakta itu berseberangan dengan iman. Oke, dalam ilustrasi yang pastor sebagai pembanding atau menerang kepada Anda Bapak Ibu, di dalam Daniel pasal 3 ini ada 3 orang pemuda yang beriman. Apakah orang yang beriman tidak bisa takut? Saya beritahu, bisa. Apakah orang yang beriman tidak bisa khawatir? Saya beritahu, bisa. Tetapi kalau dia memilih untuk percaya pada imannya, maka dia tetap akan memegang teguh imannya. Seperti kita tahu di kisah-kisah bagaimana yang pernah terjadi, kita lihat di televisi, kita lihat di berita-berita, kita baca di buku-buku sejarah pahlawan iman. Ada orang-orang yang diancam kematian kalau tetap mempertahankan imannya dalam Mesias Yesus Kristus. Kalau dia sangkal imannya, dia bisa hidup. Tapi kalau dia tetap bertahan memegang imannya, dia akan dibunuh. Dan dalam kisah-kisah itu, saudara-saudara, ini kisah nyata ya, banyak orang yang rela mati demi imannya. Sebelum dia mati, apa dia tidak takut? Dia takut. Tetapi ini luar biasa banget ini. Kehidupan iman itu akan dapat mengalahkan rasa takut manusia. Orang yang beriman bukan tidak bisa takut, tetapi orang yang menghidupi iman, dia dapat melawan, mengalahkan rasa takutnya, termasuk takut mati, termasuk takut kemo, termasuk takut ancaman umur pendek, termasuk takut ancaman kanker stadium akhir. Orang yang beriman bisa takut. Orang yang beriman bisa saja mendengar kabar-kabar buruk tentang kesehatannya. Tetapi orang yang beriman, dia akan mampu melewati kabar-kabar buruk itu dengan berharap, dengan berdoa, dengan percaya. Dan Tuhan Yesus yang saya layani sampai hari ini, yang sudah mendaur ulang hidupku yang sampah menjadi seperti hari ini, dia penuh kasih. Dia mengubah, mendaur ulang hidupku menjadi seperti hari ini. Tuhan Yesus yang sama, yang saat ini waktu engkau mendengar sabdanya, juga sanggup untuk membawa hidupmu mengenal Dia dan berjalan bersama imanmu. Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia dan Dia punya iman, Dia berikan kepada setiap Anda yang percaya. Bapak Ibu sekalian, dalam kisah Daniel pasal 3 itu, pemuda-pemuda ini
dihadapkan dengan sebuah ancaman. Apakah ancamannya? Apakah orang beriman tidak bisa diancam? Buktinya banyak Alkitab berkata mereka terancam, dan banyak mereka meninggal karena imannya. Ketika mereka diancam, kalau kamu tetap menyembah kepada Tuhanmu, kamu akan dilempar masuk ke dalam api ibarat neraka. Bahkan diancam, kalau engkau masih tetap kukuh berpegang pada imanmu, ini api tungku ya akan dipanaskan 7 kali lipat. Apa yang mereka katakan? Mereka katakan, sekalipun ya Tuhan yang kami sembah seolah-olah terlambat menolong kami, seolah-olah tidak menolong kami, sekonyong-konyong tidak mendengar dan menjawab doa kami. Kami tetap akan setia kepadanya. Kami tetap tidak akan meragukan sedikit pun kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus. Ketika dia menyampaikan ini, apakah mereka tidak merasa kepanasan? Kulitnya sudah semakin berkeringat. Mereka merasakan, Bapak Ibu. Tapi mengapa mereka berani memperkatakan bahwa sekalipun Tuhan belum mendengar doa kami, kami tetap akan percaya kepada Tuhan Yesus? Karena mereka sedang mempraktekkan konsep pembalikan secara rohani. Tangkap baik-baik ini. Konsep pembalikan secara rohani berani memperkatakan sesuatu yang menjalar, sesuatu yang menular. Tentu kalau Anda menerima pengajaran yang salah, Anda akan menularkan yang salah. Anda menerima pengajaran kegelapan, Anda akan tertular dengan kejahatan. Namun berbahagialah orang-orang yang mendengar sabda firman Tuhan, karena mereka pun akan bisa menularkan, memberi radiasi, menjalarkan. Apa yang kita jalarkan? Iman. Ini bukan konyol, Bapak Ibu. Pastor Andy udah alami banyak pengalaman dan banyak kesaksian, dan kitab suci kesaksian yang sah. Sekalipun Tuhan kemarin tidak tolong kami, kami tetap percaya kepada Tuhan. Jadi pastor mau close statement begini ya. Mulai saat ini Anda ucapkan apa yang Anda imani, maka yang Anda imani itu akan menjalar, mengalir ke seluruh darah Anda, ke seluruh sel-sel otak, sel-sel tubuh Anda, urat-urat Anda. Dan mulai hari ini, jangan Anda memperkatakan ketakutanmu. Bisa? Bisa. Sulit? Agak sulit. Tapi kalau Anda mulai mengerti konsep ini, bahwa saya hidup bukan dari apa yang saya lihat, saya hidup dari apa yang saya percaya, maka belajar berjalan dengan konsep pembalikan. Pastor, berbulan-bulan kanker ini menyakiti saya. Saya ucapkan dan saya doakan, saya minta kepada Bapakku sebentar. Hari ini kesembuhan mengalir atas tubuh Anda. Pastor, kanker saya ini sudah sangat mengkhawatirkan.
bisa merenggut nyawa saya. Saya minta Anda ucapkan sejak hari ini, tubuhku bukan sarang penyakit. Tubuhku adalah rumah Roh Kudus. Apa yang saya alami kemarin sampai hari ini, saya tahu, saya yakin, saya percaya, karena pekerjaan-pekerjaan Bapa mau dinyatakan atas kehidupanku. Jangan kutuki hari esok Anda. Jangan kutuki tubuh Anda, karena perkataan itu akan menjalar. Ya, kalau kita bisa dengar nasihat ini bagus ya, ini jauh lebih bagus ya. Coba diingat-ingat, apakah di masa-masa kemarin kita lebih banyak ucapkan kata-kata yang sia-sia, kata-kata kutuk, kata-kata negatif, kata-kata sampah? Ya, ini nasihat dan ajakan untuk kita betul-betul repentance ya, untuk bertobat. Sebentar atau saat ini ketika pastor mulai bicara, hadirat Tuhan yang suci, yang kudus kan ada di antara kita. Maka boleh saat ini sambil pastor share kebenaran Tuhan ini, Anda ingat-ingat kalau ada ternyata kita pernah mengucapkan kata-kata kutuk, kata-kata sia-sia, kata-kata yang sampah. Putuskan in Jesus name, diputuskan kata-kata sia-sia. Mungkin yang kita anggap sia-sia, kita anggap remeh itu, ternyata tanpa kita sadar, dalam keheningan dia menjalar dan mengikat kita. Dalam Injil Matius berkata bahwa tidak ada satupun kata-kata yang tidak akan dipertanggungjawabkan. Suatu hari semua yang tertutup akan dibuka. Semua yang gelap akan tersingkap. Mungkin kita melakukan, kalau bicara soal hukum negeri kita, ada KPK. Mungkin kita melakukan tindakan hukum pidana, tapi KPK tidak berhasil untuk mendeteksi karena akal bulusnya kita. Tapi firman Tuhan berkata, dan ini benar, Tuhan ini menyelidiki hati yang terdalam. Firman Tuhan lebih tajam daripada pedang manapun. Dia akan menembus setiap area-area hidup Anda. Kalau hari ini Bapak Ibu yang mengalami kanker, ingat-ingat, tanpa bermaksud pastor tidak menghakimi, tapi pastor mengajak kita untuk hidup kerendahan hati, hidup mau dikoreksi. Kalau kita di dalam sebuah pergumulan sakit kanker dan kita tidak mau mengkoreksi diri kita, bagaimana, kepedihan apa yang kita alami yang bisa membuat kita berubah? Memang betul bahwa di dalam tingginya manusia mendapat promosi, susah untuk dia dikoreksi. Tapi berbahagialah setiap orang yang bagaimanapun keadaannya, di level tinggi atau level rendah, asal mereka tetap setia ada di dalam hadirat Tuhan. Di situ waktu mereka menyembah Tuhan, ku di tanganmu Tuhan Yesus, ku di hatimu Tuhan Yesus. Tiba-tiba dia diingatkan, kamu sombong, kamu angkuh, banyak pelajaran yang berharga kamu buang, hatimu tinggi, hatimu bengkok. Maka saya belajar ya, Tuhan Yesus, sampai kau menutup mata, saya tetap mau melekat denganmu.
So, ucapkanlah mulai hari ini apa yang Anda imani, dan stop mengucapkan kalimat apa yang Anda takuti. Anda setuju? Anda menerima firman dengan penuh dari awal? Kalau tidak, Anda silakan mengulang, jangan men-skip. Karena seumpama berkat atau kesembuhan kau terima, kalau engkau hanya men-skip, tidak mengikuti semua, maka kalau itu berkat rumah, Anda cuma dapat rumah separuh, rumah tanpa atap. Tapi kalau engkau ikut dari awal video ini, menyaksikan, dengar, simak baik-baik sejak doa pastor membuka, engkau dapat menerima berkat secara penuh, yang pasti berkat rohani. Ketika rohanimu disembuhkan, yang lain itu mengikuti. Bertobat yuk, jika dapat, dan ketika firman ini mengingatkan kita, akui yuk hidup kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan Yesus meluruskan jalan kita semua. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu yang sudah mendengar, namun lebih berbahagia bagi setiap kita yang dengan rela, tulus, dan setia melakukan sabda firman Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Time for healing. Pastor hari ini dikenal sebagai penyembuh jalanan. Sebagian hashtag menulis pastor penyembuh. Apapun orang bilang itu, yang penting sikap hati kita. Dan selalu saya ulang berkali-kali bahwa tanganku ini adalah tangan yang biasa. Doaku adalah kalimat yang biasa seperti manusia pada umumnya. Kalau begitu banyak orang-orang kanker disembuhkan dalam doa-doa pelayanan yang sudah-sudah, itu karena kuasa Tuhan Yesus Kristus yang menganugerahkan. Dan saat ini Bapak Ibu yang menyaksikan video ini, silakan tumpangkan tangan Bapak Ibu di bagian tubuh Anda yang sedang ada kelemahan kanker saat ini. Sudah ya? Saat Anda tumpang tangan sekarang ini, hanya yang melakukan saja yang merasakan. Anda penonton, mungkin sebagian tertawa dan sebagian mungkin penilai. Tetapi yang betul-betul membutuhkan penyembuhan kanker saat ini, dan mereka taruh tangan di tubuhnya yang ada sel kanker saat ini, mereka tidak mungkin menyangkal bahwa di tubuhnya sekarang mengalir aliran kesembuhan. Saat Bapak Ibu taruh tangan, semisal di bagian seputar dada Anda ada gangguan kelemahan, taruh.
Dan ini pasti ya, mereka menerima aliran kesembuhan. Bapak Ibu, setiap hari pesta berdoa lewat voice note saja, mereka ketika pester suruh angkat tangan, mereka angkat tangan. Dan Anda tentu tahu lah, Anda bisa mengintip di story Instagram Pastor Andy Simon TV. Begitu banyak orang-orang disembuhkan. Maka tadi Pastor katakan pasti mereka yang tangan kanan taruh di tubuhnya yang sedang cancer. Salah satu ekspresi ya, nanti di komen ya, pasti ada aliran yang panas. Dan sebagian besar juga sampai tangannya ini getar. Anda getar dalam case ini ketika pastor doa bukan Parkinson, tapi Anda getar karena tangan Anda ini mendapat urapan Tuhan. Oke, baik Anda yang sakit kanker, miom, kista, tumor, diabetes, asam urat, gangguan kolesterol, lumpuh, sesak nafas, jantung, lever, ginjal, katarak, kebutaan, tuli, bisu, bungkuk, ketakutan, depresi. Wah, pastor sebut banyak sekali ya. Tapi pada prinsipnya adalah ketika engkau tumpangkan tangan atas tubuh yang sakit saat ini, apapun kelemahan tubuhmu, kalau engkau percaya saat ini, kuasa Tuhan lebih kuat daripada segala kelemahan yang tinggal dalam tubuh Anda. Time for healing. Lihat semua ke layar kaca, tetap taruh tangan di tubuh Anda yang sakit, yang ada gangguan. Bapakku di surga, demi kemurahan-Mu yang suci dan kudus, Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan mereka, sehingga aliran kesembuhan, oke, Anda yang sudah merasakan saat ini sesuatu di tubuh Anda, mulai Anda coba berdiri. Yang lemah tubuhnya tadinya, yang ada gangguan di seputar dadanya atau nyeri karena kanker, khususnya sesuai dengan tema video ini dan doa pastor, Anda sekarang lakukan sesuatu. Anda berdiri, tarik nafas Anda sekarang, karena kesembuhan seperti nafas. Cek bagian tubuh Anda yang nyeri. Pastor bahkan tadi belum selesai berdoa mengaminkan, dan terkonfirmasi bahwa Anda melakukan apa yang pastor suruh dengan iman. Something happen. Terus kalau Anda sungguh terberkati, terus aliran kesembuhan, tangan-tangan Anda diurapi. Saya terus berdoa, setiap mereka yang ada gangguan kanker, baik itu benjolan di payudara, di dada mereka ada gangguan pernafasan, jantung,
in Jesus name. Pemirsa, Bapak Ibu sekalian yang Pastor kasihi, atas karunia Tuhan yang diberikan kepadaku, bagi Anda semua orang percaya, terimalah kesembuhan kalian semuanya. Orang-orang yang sakit kanker, firman Tuhan sudah tertabur, perkataan iman sudah engkau dengarkan, dan sekarang hiduplah bagi Tuhan. Dan sekarang terimalah kesembuhanmu in Jesus name. Kelemahan-kelemahan itu sudah pergi selama-lamanya, dan kuasa Tuhan Yesus Kristus mengalir atas setiap tubuh Anda, mulai dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Anda rasakan saat ini. Yesus Tuhan adalah Raja. Anda merasakan saat ini sakitmu disembuhkan. Saat ini, kalau Anda bisa melihat bagaimana pengurapan Tuhan itu, seluruh kulit Pastor ini rasanya melepas. Lihat, inilah yang Pastor selalu katakan, yang menemaniku, Holy Presence, hadirat Tuhan. Satu hal yang ku pinta, Tuhan Yesus jangan tinggalkanku. Dan saya doakan Tuhan Yesus menemani kita semua sampai kepada keabadian. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di Ketika Pastor memuji Tuhan seperti ini, kesembuhan masih mengalir. Anda yang sakit mah, saat ini cek mah Anda. Memujimu, aku menyembahmu, Yesus yang hidup, dan menikmati. Anda tarik nafas, dan tiba-tiba matamu yang katarak terang. Tarik nafas, dan jantungmu tiba-tiba disembuhkan. Tarik nafas, tulang-tulang Anda dipulihkan. Nafas, kesembuhan seperti nafas, urapan Tuhan menyembuhkan. Praise God forevermore, glory to God, thank you Lord Jesus. Bukan hanya disembuhkan jasmaninya, tapi iman mereka diteguhkan. Anda yang ada gangguan di leher, be healed in Jesus name. Yang termasuk di tulang kaki, be healed in Jesus name. Mungkin apa yang terjadi di sini itu berbeda apa yang Anda lihat. Manifestasi bisa macam-macam. Bisa Anda melihat tiba-tiba Pastor wajahnya bersinar, atau tangan Pastor yang biasa ini, yang juga remang-remang ini, tiba-tiba Anda bisa melihat bercahaya. Ini semua bisa terjadi banyak hal ketika kuasa adik kodrati bekerja. Yang saya bicara iman. Iman ada di area adik kodrati. Dan medis juga tidak bisa menyangkal bahwa doa memiliki energi, kekuatan besar. Mengapa ketika Bapak Ibu Pastor taruh ke tangan begini,
dan Anda lakukan juga di rumah, tuh taruh tangan, itu engkau merasakan kuasa. Karena doa mengandung energi, kekuatan, kuasa, dunamis, power yang besar. Lihat tangan pastor ini sekarang. Orang-orang melihat ini, saya hamba Tuhan dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang sakit yang melihat tangan ini, tangan yang diurapi oleh Yesus Kristus. Orang-orang sakit, apapun kelemahan Anda, ini bonus ya. Sembuh, 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 sembuh. Pastor kayak orang gila ya? Memang iman itu agak gila-gila. Pastor agak konyol ya? Memang doa mujizat memang agak konyol bagi orang yang terlalu penuh logikanya. Tapi nyatanya hari ini, sampai hari ini, status Facebook, medsos, IG, YouTube Anda cek sendiri. Dan bahkan seandainya dari Facebook mengizinkan memposting sekali posting lebih 80 kesaksian, pastor akan posting sampai tidak muat lagi ruangan itu. Tapi nyatanya untuk bisa terima kesaksian hanya 80 lembar saja. 80 lembar sekali naik status kesaksian itu 80. Mau naik 200 pun tidak bisa. Padahal kesaksian-kesaksian di layanan ini Bapak Ibu itu banyak sekali. Dari orang yang Anda anggap gila, yang dunia sebagian berkata konyol, tapi sudah membuat ribuan orang tertawa karena bahagia, tertawa karena disembuhkan, tertawa karena hidupnya diubah, tertawa karena mereka bersuka cita.